Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Eeng, ya, salah satu pembina Untung Long March ke Istana, juga ke Komnas HAM, bahkan mungkin bisa sampai ke Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Mari kita dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan oleh Aki Eng ini. Oke. Kita kan tanggal 21 ini akan long march ke Istana Presiden juga Komnas HAM. Ya. Apa sih upaya yang sudah dilakukan sampai ada long march ini? Oke, jadi gini, kami ini udah lelah, ya, kami sudah muak dan kami sudah bosan. Karena apa? Karena hasil dari beberapa perjuangan kami. Yang pertama, kami melakukan audiensi. Itu hanya buahnya itu janji-janji saja. Artinya apa? Artinya hanya menambah masalah-masalah yang akan dilakukan atau akan prestasikan oleh manajemen. Salah satu contoh, kami melakukan audiensi. Yang kedua, kami melakukan demo di komisi-komisi DPRD. Berikutnya, kami melakukan demo di kantor holding dan kami melakukan penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi dan penyampaian kegundahan kami itu melalui DPD RI. Gitu. Pertama di Medan kami sampaikan kepada Pak AA Nyala Mataliti dan alhamdulillah secara prosedural mereka menyampaikan kepada Presiden dan alhamdulillah suratnya itu ditembus ke kami. Tapi jawabannya nggak ada ya? Jawabannya nggak ada. Nah ini yang nggak jelas ya. Nah itu, tapi kelihatannya follow up ada. Berikutnya itu kami melakukan demo kecil, ya. Hanya 400 orang di Jalan Rasuna Said, ya, di kantor holding PTPN. Di sana mereka menyatakan dan memberikan angin bahwa santunan hari tua akan diselesaikan selama 2 tahun. Ternyata itu 0. Nah sehingga sekarang saya akan membawa kawan-kawan itu untuk melakukan gerakan aksi moral berbentuk long march dengan tujuan yang kesatu adalah Istana Presiden. Tentu objek kami adalah RI 1. Yang kedua itu adalah Komnas HAM. Ya. Itu Pak. Ya. Kalau secara hukum ini kan namanya pensiun tuh harusnya dibayar setelah mendapatkan SK pensiun. Betul. Harusnya ya, secara hukum. Ini kan sudah merupakan one prestasi namanya PTPN. Betul. Ini merupakan pembiaran gitu ya. Kalau menurut Aki, kenapa sih PTPN ini direksi ini seakan-akan tidak manusiawi ya, membunuh juga memiskinkan namanya pensiunan, membunuh masa depan juga keluarganya. Gitu. Kalau menurut Aki, kok ini manusia atau genderuwo Ki pimpinan PTPN ini? Ya sebenarnya gini ya, kita tidak mendiskreditkan mereka secara subjek, tetapi kita secara badan hukum bahwa surat keputusan direksi PTPN 8 itu menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal hari pertama yang bersangkutan dipensiunkan itu diberikan hak santunan hari tua. Maaf, ini jangan sampai confuse, jangan sampai bingung. Karena apa? Yang beredar adalah SHT. Nah, SHT ini jangan salah paham, jangan gagal paham, jangan gagal fokus. SHT ini adalah santunan hari tua, bukan uang pensiun. Iya. Dan bukan jaminan yang lain. Tetapi santunan hari tua ini adalah kewajiban PTP harus membayar saat karyawan itu dipensiunkan. Artinya kalau sudah 5 tahun tidak dibayar,
itu adalah prestasi ya. prestasi dan pelanggaran hukum. Itu yang ke-1. Sehingga ini adalah pelanggaran terhadap Kemanusiaan. terhadap HAM, jelas. HAM, iya, ya makanya mau melaporkan langsung ke HAM ya. Betul. Iya, emang harus begitu. Soalnya gini, banyak orang yang tidak paham, mungkin termasuk Pak Erick Thohir juga gagal paham. Ya. Dalam menerjemahkan namanya santunan hari tua gitu. Dan saya juga heran kenapa masalah ini kemanusiaan, kalau menurut saya Ki, ya, masalah kemanusiaan ini kok pemerintah nggak ikut andil menyelesaikan permasalahan ini gitu. Sampai ini berlarut-larut sampai 5 tahun gitu. Ini kan biada banget gitu kan. Mereka cuma gaji 200-300 ribu ini, dan dampaknya yang dirasakan oleh karyawan itu apa aja saja sih Ki? Gini, yang ke-1, dengan adanya pensiun atau pemberhentian karyawan aktif dengan batas usia normal, itu tidak bedanya dengan membuat kemiskinan baru. Yang pertama, mereka itu dipensiun dengan mendapatkan manfaat pensiun atau MP. Ada yang sampai 180 ribu per bulan. Cukup untuk apa ya? Nggak akan cukup apa-apa itu. Iya. Terus yang mereka impikan selama bekerja 32 tahun adalah santunan hari tua. Untuk membuat rumah, untuk membuat warung, untuk menyekolahkan anak, dan untuk membayar hutang-hutang selama penantian. Nah itu, artinya bila kita hubungkan dengan ketahanan nasional atau HANAS, ini adalah sebuah gangguan terhadap ketahanan nasional. Karena secara sosial ini mengganggu perekonomian, mengganggu mental, dan mengganggu kondisi sosial bagi karyawan. Sehingga tidak salah lah kalau kami mengejar ke RI1 dan ke HAM, di mana di dalam itu ada Komnas, Komnas HAM. Artinya kami akan membela hak kami itu sebagai manusia tua, sebagai purnakarya itu untuk mendapatkan itu. Nah, tetapi di sini ada indikasi, ada indikasi yang kami khawatirkan. Manajemen PT PN 8 itu melapor kepada holding, tetapi dari holding BUMN Perkebunan saya mengkhawatirkan adanya indikasi tidak melaporkan secara utuh ke kementerian. Sehingga Pak Menteri sendiri, Pak Erick Thohir, mungkin gagal paham tentang SHT. Karena saya membaca dan saya memperhatikan, saya mereview bahwa di dalam RDP Komisi 6 itu Pak Erick Thohir itu mau membenahi lembaga-lembaga atau yang disebut Dapenbun. Dapen. Apakah Dapenbun, apakah Dapen-Dapen yang lain tentang pensiun. Padahal SHT ini, santunan hari tua ini, konteksnya bukan ke sana. Itu Pak. Oh gitu, iya ya. Ya gini Ki, kita kan akan long march, ya mungkin bisa memerlukan waktu yang 1 atau 2 hari. Bahkan sampai 3 hari. Ya mungkin 3 hari lah kita ada di sana. Selain ke istana, juga ke Komnas, apakah kita perlu ya ke Menko Polhukam nih, ya? Karena Pak Mahfud ini saya rasa sangat respect lah tentang masalah hak atau pelanggaran hukum ini. Ini kan harus diluruskan lah. Karena kan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di bawah BUMN nih, gimana nih menurut Aki? Nah, itu pun merupakan titik atau fokus kita juga. Karena melalui Menteri Koordinator itu akan lebih memiliki sebuah kapabilitas, memiliki sebuah kewenangan di sana tentang penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara untuk melaksanakan kewajiban pembayaran santunan hari tua terhadap karyawannya yang pensiun. Itu. Oke. Ya mudah-mudahan kita tanggal 21 kita lancar, dan apa yang diupayakan oleh para
pensiunan ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua para pensiunan. Karena kalau saya lihat udah hampir 5.550 orang untuk PTPN 8 saja ya, yang cukup banyak lah. Jadi namanya PTPN ini kalau kita lihat memiskinkan, ya ini memiskinkan gitu, memiskinkan namanya menambah angka kemiskinan lah untuk Indonesia dari para pensiunan ini. Apakah Aki sepakat dengan ucapan ini? Oh iya, sepakat banget. Sepakat ya. Bahkan gini Pak, ini pendaftar itu semakin deras, semakin banyak yang mendaftar, dan diperkirakan sampai 340 orang yang akan mengikuti Long March ke RI 1 ya. Tetapi ini ada tetapi nih Pak. Iya, iya. Ya, kita sebagai manusia biasa dan kita juga memiliki sebuah keterbatasan. Dalam artian apa? Awalnya atau visi kita itu adalah melakukan aksi-aksi damai untuk mendapatkan hak, dengan misi melakukan satu, negosiasi, dua, gerakan aksi, dan yang ketiga adalah pengejaran tentang hak. Itu misinya. Artinya kalau kita sudah memiliki misi itu, kenapa kita mesti Long March? Kalau sebelum kita melakukan Long March, badan usaha milik negara itu membayar hak kami. Kalau emang udah dibayar, kita nggak akan jadi ke sana. Ngapain? Kalau udah dibayar, ngapain? Bubarlah kita. Oh. Emang dibatasi atau gimana Ki yang mau Long March ini? Sebenarnya nggak dibatasi. Cuman apa? Cuman di situ mereka itu antusias. Karena apa? Karena dengan visi dan misi aksi ini, kami mandiri, kami bebas, dan kami berkeadilan. Artinya kami bertanggung jawab, tidak akan membuat keonaran, tidak akan membuat kerusakan, tidak akan membuat kerusuhan. Artinya kami aksi damai ini menjamin kondusivitas. Tetapi kalau badan usaha milik negara mau membayar kami, ngapain kami mesti gerakan aksi? Iya, siap. Gitu Pak. Ya. Tapi saya dengar bahwa karena tekanan ekonomi, kekurangan ini, ada yang sampai terganggu jiwanya. Betul. Ya. Sampai terganggu nih. Betul. Ya, sampai saat ini masih ada. Ada yang stres. Ya. Terganggu. Ya mungkin udah banyak orang yang kalau hutang mah udah pastilah ya. Ya, pasti. Ya. Oke, makasih Ki ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Siap. Purnakarya atau pensiunan PTPN ke Istana, Komnas HAM, dan juga ke Menko Polhukam bisa berhasil. Amin. Terima kasih. Siap.